Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Masih di channel saya Leo Hidayat ya. Jadi eh, saya masih di daerah Gursu ya. Jadi saya kerja di perkebunan tomat. Jadi mungkin ada banyak teman yang lagi proses, yang ada job-job yang lagi mau ke Polandia untuk di perkebunan tomat ya. Jadi saya mau kasih tahu untuk perkebunan tomat kerjanya itu eh, enak lah gitu. Menurut saya sih enak gitu kerjanya, karena masih kan kita kan cowok kan gitu kan, jadi kerjaan itu bisa dikerjain sama wanita juga, cewek-cewek gitu. Jadinya nggak usah khawatir lah bilang berat apa gitu, soalnya kerja di tomat tuh menurut saya enak lah gitu. Kalau cewek pun malah kebanyakan yang kerja di perkebunan tomat itu malah kebanyakan cewek di pabrik saya itu. Jadi karyawannya itu hampir 100 karyawannya. Jadi kalau kalian, kalau cewek misalnya yang mau proses ke Polandia tuh nggak usah khawatir, karena pekerjaan untuk cewek di Polandia tuh banyak gitu. Dia cewek cowok itu stabil, jadi kerja kita sama cewek itu hampir sama gitu, nggak kayak kita di Korea gitu. Kalau di Korea kadang kan nyari kerja buat cewek itu susah gitu, agak susah gitu. Dulu sih saya alami, nggak tahu sekarang. Tapi kalau di Polandia tuh enggak, kalau di Polandia tuh sama aja gitu. Malah cewek itu banyak yang ini pada kerja di sini gitu, cewek Eropa lah contohnya gitu kan ya. Jadinya, nah nanti untuk kalian yang dapat di perkebunan tomat gitu, hmm, di sini itu kerjanya saya mau kasih tahu ya, kerjanya di perkebunan tomat itu ada berapa macam lah jenis-jenisnya gitu ya. Jadi kerjanya itu dari posisinya dulu ya. Jadi eh, posisi perkebunan tomat itu luasnya bisa sampai, luas perkebunannya ya, luas perkebunannya bisa sampai berapa hektar ya, sampai 5 hektar kayaknya itu. Soalnya saya jalan dari ujung ke ujung itu sekitar 8 menit, 7 menit, 8 menitan lah gitu, dari ujung ke ujung itu. Jadinya landnya banyak sekali itu, sampai 400 land, 450 land lah gitu untuk lorong-lorongnya gitu. Jadi satu land itu 100 meter, satu land 100 meter dia itu, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan gitu. Yang kita mau kerjakan land-landnya kan ada kan. Jadi landnya itu sekitar 450 meter, 450 land jadinya yang kita kerjakan itu. Jadinya dia butuh karyawan itu sekitar 100 orang kalau lagi stabil ya, kalau lagi rame gitu. Tapi kalau lagi sepi itu paling kita kerja ya setengahnya dari itu, mungkin 50 gitu. Soalnya jadinya bagi bagian kerjanya ya. Jadi, nah jadi posisinya di dalam perkebunan tomat itu, kita itu posisinya ketutup ya, ditutup kayak rumah kaca. Memang bener kaca di atas, di kacanya atasnya kaca, di bawahnya terpal gitu, ditutupin sama terpal gitu. Jadi di pinggir-pinggir terpal itu ada pemanas gitu. Jadi pemanasnya itu dia udah ada kayak tower gitu, kayak itu kayak penampungan air gitu mungkin pemanasnya itu. Jadi pemanasnya itu ada besi-besi lah masuk di setiap lorong-lorong itu. Setiap line-line kita itu ada besi-besi itu panjang-panjang. Nah itu dimasukin air ke dalam itu, masukin air tetap si pipa di dalam itu. Jadi buat air masuk, jadinya nanti kan besi itu hangat. Jadi posisinya di yang di lingkaran semuanya itu, kita di perkebunan tomat itu dia posisinya hangat gitu, karena air yang tadi gitu yang hangetin besi-besi yang tempat kita kerja gitu, lorong-lorongnya itu. Emang dia posisinya harus hangat. Pokoknya kalau lagi musim dingin ya dihangetin gitu, kalau lagi musim panas ya di iniin. Kalau lagi musim panas itu di apa namanya, pokoknya ada penutupnya juga di atas itu, kayak jendela-jendelanya lah gitu. Kalau lagi musim panas ditutup gitu biar cahaya nggak masuk gitu, biar nggak kepanasan. Kadang kalau lagi kepanasan pun tomatnya itu disemprot pakai air lah gitu, ada mesin-mesinnya lah gitu. Jadi canggih lah gitu kalau di perkebunan tomat. Jadinya biar pokoknya posisinya tomatnya kayak kita lah gitu kan, makhluk kan hidup juga dia kan, maksudnya biar dia nggak mati lah gitu. Jadinya eh, kalau lagi musim dingin ya diangetin gitu biar dia nggak mati lah gitu, nggak kedinginan lah mungkin. Jadinya kita kerja juga di sana enak lah gitu. Jadi walaupun musim dingin, musim musim panas, tetap dia hangat lah gitu, di atas itu stabil dia gitu. Terus di atas itu ada rumah kaca, kayak kaca lah gitu. Makanya kalau lagi musim hujan
kalau mungkin ada hujan es juga takut kita tuh di dalam, karena mungkin takut kacanya pecah gitu, makanya kita disuruh lari gitu, jangan kerja gitu, libur gitu, disuruh pulang kadang. Kalau lagi hujan, kalau hujan aja nggak apa-apa, kalau ada hujan es gitu takutnya kacanya pecah sama ini, sama esnya gitu kan. Jadinya di atas atas itu ada jendela itu, semuanya itu buat udara, buat kayak kipas angin, semuanya ada, lemot semua lengkap, CCTV-nya semua ada di sana. Jadinya di perkebunan itu nggak kayak di kebun kita kerja di luar, enggak, pokoknya posisinya bagus lah pokoknya, nggak ada ulat, nggak ada apalah gitu di sana di dalam itu. Cuman kita kadang gatel sama daunnya gitu, dikit-dikit sih gatel kalau kita, namanya kita kerja kan gitu, kadang gatal. Cuman katanya nanti ada sih tempat kita cuci tangan semuanya, ada inilah kayak sabun apa-apanya lah gitu, lengkap gitu. Jadi semuanya itu ada. Jadi kita itu kerja, habis pulang kerja pakaiannya kita itu tetap ganti gitu, udah ada karyawan-karyawannya ya, untuk yang kita kerja di, misalnya kerja pakaian kita habis pulang kerja nih sama sepatu kita nih udah ada yang nyuciin semuanya, dia karyawan juga, ada kayak kita gitu. Udah kita dapat makan satu kali gitu di tempat saya ini kan, kita dikasih makan satu kali juga gitu jadinya. Dan bagian-bagian kerjanya mau saya kasih tahu di tomat ini, jadi cewek ya kerjanya ya. Jadinya pertama untuk kerjanya kita orang Indonesia itu sama kayak orang Eropa juga di sini, kayak orang Ukraina gitu. Jadinya kita kerjanya itu pertama ini mau saya kasih tahu yang kayak ini, ngiris daunnya, motong daun kerjanya kalau di tomat itu. Motong daun, satu pohon itu tiga daun lah gitu. Itu kerjanya setiap hari kayak gitu. Itu sering targetnya itu sekitar standarnya tuh 5 len gitu sehari gitu. Ada kerjanya motong daun, ada kerjanya panen tomat ya, terus ada yang kerjanya panen tomat. Itu cowok dah campur-campur itu, kadang Ukraina, kadang orang Indonesia gitu. Kerjanya manen tomat juga kerjanya. Terus yang ketiga kerjanya itu ngelilitin pucuk pucuk itu, pucuk tomatnya itu, biar dia tuh nggak jatuh kan. Kan pucuknya kan itu naik terus kan, setiap minggu setiap hari naik terus ya kan. Jadi itu kita ngelilitin tomatnya itu biar dia lurus lah gitu, kita gantung lah gitu, ada tukang ngelilitin gitu, ada mesinnya nanti pakai kayak kereta nanti gitu, ada mesinnya bolak-balik, jadi kita bisa turun naik gitu kerjaannya, apa namanya, mesinnya itu. Jadi kan tomatnya sampai atas gitu, jadinya kita ngelilitin dia tuh biar tegak gitu ya, lurus gitu, biar dia nggak patah gitu. Terus yang ketiga tuh, yang keempat kerjanya itu nurunin itu namanya, nurunin tomatnya. Ada kayak dari talinya itu diturun-turunin gitu tomatnya itu, biar turun-turun terus kan, biar kan habis dipanen kan semakin tinggi tomatnya kan, semakin tinggi buahnya semakin tinggi kan, jadinya nanti tomatnya diturunin lagi gitu biar yang manen tuh enak gitu di bawah-bawah gitu. Nah jadi setelah pertama dihilangin daunnya, terus dipanen, terus dililitin lagi pucuknya, habis itu diturunin lagi, kerjanya diturunin. Itu yang keempat, diturunin tomatnya kerjanya, batang tomatnya diturunin. Terus yang kelima habis itu nah habis itu udah diantar tomatnya ke pabriknya. Ini biasanya nih tomat ini di perkebunannya ini pabriknya, jadi dia tuh bersebelahan gitu, jadinya langsung ke pabriknya gitu ya gitu. Tomat itu langsung ke pabriknya, bersebelahan ya gitu. Jadi nah nanti baru bagian akhir gitu, bagian yang kelima itu bagian namanya packing gitu. Kadang saya kerja di sana di bagian packing, kadang saya di perkebunan, tergantung kebutuhan pabrik. Bos lah di sini gitu, nyuruh kita di mana terserah dia gitu. Nah akhirnya itu di bagian packing itu terakhir gitu. Nah habis itu di bagian packing, dikemas gitu, di packing lah gitu tomatnya semuanya gitu. Habis itu dibungkus-bungkus lah gitu, packing bungkus, disusun-susun nanti di sana pakai apalah palet lah gitu kan, sampai atas gitu, baru dibawa ke mobil kontainer gitu. Sekali bawa itu mungkin berapa hari dia, mungkin bisa aja 2 hari gitu. Kita packing 2 harian gitu, udah penuh kontainernya baru dikirim ke kita kan, saya perbatasan dari Jerman ya, sekitar 2 jam dari Jerman ini, di daerah Gurzo. Jadi jual tomatnya itu di Gurzo, di Jerman gitu, dari Gurzo ini gitu. Sehabis kontainernya penuh, baru
tomatnya dibawa ke Jerman gitu, pakai kontainer gitu, udah gitu kayak gitu. Jadi kerjanya itu sekitar 5 jenis kerjaannya. Ada sih kerjanya merontolin daun-daun juga, bersihin batang, ada juga kayak gitu. Ada yang eh, bagian ngobatin ngobatin batangnya gitu, ada juga kerja kayak itu, tapi jarang gitu. Itu yang sering itu yang 5 jenis itu kalau di perkebunan tomat. Yang jenis yang itu kadang yang itu dah pokoknya yang motong daun, panen, terus ngelilitin pucuk pucuk tomat, terus nurunin tomat sama packing. Itu yang 5 itu yang sering kerja kita, yang setiap hari kita kerjakan. Jadi orang Indonesia, orang Eropa itu sama kerjanya, kita sama. Jadinya buat cewek-cewek yang mau kerja di Polandia itu nggak khawatir, jangan khawatir, karena kerja cewek itu banyak juga di Polandia ya. Di sini juga banyak kerja ayam, tapi kalau saya dingin kalau ayam saya mending di perkebunan kalau saya, soalnya saya udah betah juga di sini. Saya kerja di sini udah masuk 8 bulan. Jadi cuman ini lagi tomatnya di sini, panjang tomat di Polandia itu panjang ya. Jadi dia tuh pertama lurus, kalau baru tumbuh itu lurus dia tuh. Jadi medianya itu kayak rock wall dia di bawah itu. Jadi posisinya gantung dari tanah, semeter dari tanah gitu. Biar tomatnya itu bisa gini, melengkung gitu, naik gitu. Jadi kan jaraknya dari atap ke tanah itu, dasarnya itu kan kayak rumah lah gitu, deket lah gitu. Jadinya posisi tomatnya tuh nggak lurus gitu. Nanti pertamanya lurus kan, habis itu digantung gitu. Jadi bisa dia panjangnya itu sampai 15 meter tomat itu di sini di Polandia. Aneh. Saya saya juga ini juga sama bengong juga sama tomat di sini, sampai 15 meter baru dia expired lah gitu, baru dia diganti gitu. Maksudnya buahnya nggak bagus lah gitu setelah 15 meter. Jadi umurnya itu tomatnya di Polandia itu sekitar 1 tahun. Yang saya tahu sih 1 tahun. Soalnya saya kerja di sini udah masuk berapa bulan saya di sini. 6 bulan. Saya kemarin saya pindah mungkin 6 bulanan saya kerja di sini. Nah sekarang dia lagi mau masuk musim dingin di sini, musim bulan Oktober. Jadi tomatnya juga udah mau mati. Jadinya dia pembibitan ulang gitu. Jadi kerjaan saya agak sepi ya. Biasanya kerja saya di perkebunan tomat itu biasa 11 jam saya kerja, minggu saya libur. Terus kerjanya 11 jam. Sekarang saya kerjanya 11 jam juga. Karena 10 jam saya kadang mau musim dingin karena gelap kan. Jadinya saya kerja 10 jam, Sabtu Minggu libur, jadi agak sepi gitu. Untuk saat ini mungkin sepinya sekitar 3 bulan kayaknya. Sehabis 3 bulan ini kayaknya ntar setelah bulan Januari Februari kayaknya mulai rame. Soalnya kan dia tomatnya pembibitan ulang, jadi udah panjang lagi tomatnya, ntar udah mau 2 meter, udah berbuah lagi, tergantung buahnya nanti. Kalau udah banyak buahnya, sudah 2 meter itu udah banyak buahnya, wah udah kencang lagi kerjaan gitu. Jadi kita liburnya cuman minggu doang, jadi kerjanya 11 jam, minggunya aja kita libur gitu. Jadi lumayan pendapatan kan gitu. Jadi buat teman-teman yang di perkebunan tomat, nanti ada job-job yang di Indonesia dapat perkebunan tomat, ambil aja lah gitu. Pokoknya jangan nggak ambil, itu sayang gitu. Kalau menurut saya, soalnya di sini perkebunan tomat enak lah, menurut saya kerjanya enak lah gitu. Pokoknya jangan pada mengeluh-ngeluh lah gitu. Belum nyampe udah mengeluh-ngeluh ini. Cuman katanya aja kita dengar dari Indonesia itu kasar, kayak namanya perkebunan, kita dengar aja wis, kayaknya ini perkebunan, kita kerja di luar ini. Kalau di perkebunan tomat yang saya tahu, tapi di perkebunan tomat ya, kalau bertomat tuh kerjanya enak lah gitu, maksudnya bersih lah gitu. Cuman kalau pas di anunya itu aja, di perkebunan itu aja agak kotor dikit lah gitu. Jadi di sini kalau kalian mau sholat pun, nanti mau puasa pun bisa aja di sini. Dua orang Polandia, orang sini ngerti juga gitu. Cuman sekarang lagi musim dingin ini, waktu sholatnya lebih cepat gitu, nggak seperti kemarin. Kalau kemarin pas bulan puasa kemarin tuh bisa sampai 18 jam kita puasa, tapi kalau sekarang ini agak cepat dia ini. Soalnya maghrib aja jam 5 udah maghrib, jam 5 sore itu udah maghrib di sini. Jadinya kalau kemarin itu sampai 18 jam saya itu puasa di sini. Tapi jangan lupa kita di sini tetap ibadah ya, walaupun di luar negeri gitu. Jangan sampai kita itu meninggalkan namanya sholat ya. Oke lah teman-teman, jangan lupa like, subscriber channel saya Leo Hidayat ya, dan pantau terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.